Salam sejahtera dan salam damai. Selamat bertemu kembali di program Randau Kehidupan. Dan bagi Anda yang pertama kali menonton program ini, saya Edi Lindon Masilon ingin mengucapkan selamat datang. Terima kasih karena bersama-sama kami dalam program Randau Kehidupan. Di episode kali ini, tajuk perbincangan kita ialah bebas untuk beristirahat. Baiklah, dalam kisah kehidupan Yesus, kita boleh melihat banyak penyembuhan dilakukan. Kadangkala Yesus hanya menyebutkan, menggunakan perkataan, dan orang itu disembuhkan. Ada masa lain dia menyentuh dan disembuhkan. Dan kuasa penyembuhan Yesus ini sangat luar biasa. Orang yang buta pun dia boleh menyembuhkan. Yang kena kusta pun, yang pada waktu itu tiada obat, Yesus boleh menyembuhkan. Malah penyakit yang paling teruk, yaitu kematian, pun Yesus boleh sembuhkan. Dan dia tidak kira siapa yang disembuhkan, semua dia kasih sembuh. Perempuan, lelaki, Jew, non-Jew, orang tua, orang muda, semua disembuhkan oleh Yesus. Dan sementara kita mempelajari topik ini, kita akan lihat satu soalan yang kita semua akan lalui atau sudah pernah bertanya kepada diri kita sendiri, yaitu bagaimana sekiranya doa kita untuk penyembuhan tidak dijawab. Bagaimana kita boleh mencari istirahat kalau begitu? Baiklah, itulah topik perbincangan kita pada hari ini. Dan sebelum kita lanjut ke perbincangan, saya suka untuk memperkenalkan para panel kita yang akan membantu dalam perbincangan kita hari ini. Panel pertama, Pastor Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Seterusnya Pastor Brian. Beliau sedang melayani di Hope Channel Asia Tenggara. Dan akhir sekali Pastor Minsun. Beliau sedang menuntut ilmu di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Terima kasih atas kehadiran para panel sekalian. Baiklah, untuk memulakan, marilah kita bersatu dalam doa, dan saya minta Pastor Brian untuk doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi hati kami diisi dengan sukacita dan rasa bersyukur karena kami sekali lagi dapat dibawa untuk berbincang dan berandau mengenai satu lagi pelajaran yang kami percaya cukup indah, cukup mendorong dan dapat membina perhubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk membuka dan membaca firman-Mu dengan hati yang begitu rendah, dengan hati yang begitu menerima, agar kami akan dipertemukan dengan kebenaran Tuhan dan kehendak serta rencana indah Tuhan untuk menolong kami, mengubah kehidupan kami, menyesuaikan kehendak hati kami dengan kehendak Tuhan. Berkati semua teman-teman kami yang belajar bersama-sama dengan kami pada kali ini. Semoga mereka juga akan dibawa dekat dengan Tuhan melalui firman-Mu yang kami pelajari dan bincangkan bersama-sama. Kami doakan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian. Baiklah, berdasarkan WHO atau World Health Organization, penyakit yang paling common di seluruh dunia selalunya tidak menunjukkan apa-apa simptom. Ya. Dan depression merupakan leading cause atau penyebab utama penyakit di dunia. Dan depression selalunya tidak dibincang dalam community Christianity sebab kalau mengalami depression selalu orang berpikir kurang iman. Jadi bermaksud ada masalah dengan hubungan Tuhan lah. Orang itu dengan Tuhan. Dan selalunya orang pikir kalau Kristen mesti selalu gembira, dipenuhi dengan kegembiraan, mustahillah depres. Ya. Jadi tidak selalu dibincangkan mengenai depression. Tapi sebenarnya itu suatu yang tidak benar. Kita tahu itu tidak benar. Malah dalam Mazmur pun, dalam buku Mazmur kalau kita lihat banyak ditulis dan diceritakan, diekspresikan kesakitan, pain and suffering yang dilalui oleh
orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia sama Tuhan. Contohnya pula, mari kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 mengatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, dari perkataan ini, orang yang menyebut ini sepertinya melalui satu fase dalam kehidupan yang sangat sukar. Mungkin juga kita boleh katakan dia depres lah. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, oh cukuplah, biarlah saya mati. Apa yang sebenarnya sedang berlaku kepada individu ini, dan siapakah individu ini? Ya, saya ingin mendefinisi sedikit tentang masalah kemurungan ataupun tekanan ini. Apa yang menyukarkan kita untuk mengenal pasti mereka yang sedang tertekan ataupun berada dalam kemurungan ini adalah karena mereka tidak menyatakan, mereka selalunya tidak meluahkan. Sesuatu yang tidak diluahkan itu akan lama-lama dia memakan dalam, ya, emosi dan pikiran kita akan merasa terbeban, dan segala tekanan itu akhirnya akan memusnahkan diri dari dalam. Itu sebabnya untuk membolehkan kita mendapatkan kelegaan daripada kemurungan dan tekanan ini adalah untuk meluahkan, ya, meluahkan kepada Tuhan dan meluahkan kepada orang lain yang mungkin boleh membantu kita, ya, selain daripada kita memendam rasa dan membiarkan kita memusnahkan diri kita sendiri dari dalam itu. Dan saya tertarik dengan kenyataan saudara Adi tadi yang mengatakan dalam Alkitab pun ramai sekali watak-watak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang ekspres perasaan kecewa mereka, sakit hati mereka, patah hati, perasaan putus asa dan sebagainya itu. Dan itu sekurang-kurangnya diluahkan. Ya, ia diluahkan. Ya, jadi mereka mendapat kelegaan itu, mereka dapat penghiburan itu daripada Tuhan. Kalau kita bacakan buku yang ditulis oleh Nabi Yeremia, contohnya Ratapan, ya, buku itu title tajuknya saja sudah ratapan, ya, satu luahan perasaan, satu bentuk kekecewaan, penyesalan dan sebagainya yang dia luahkan. Dan itu sebabnya kalau kita lihat dalam Mazmur 27 ayat 1 itu ada assurance, ada satu janji yang kita boleh tuntut daripada Tuhan, walaupun dalam keadaan murung, keadaan kita begitu tertekan, depression ini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gementar? Dan ini merupakan satu pernyataan yang menjadi motivasi, yang menjadi pemangkin kepada semangat yang sudah patah tadi. Ya, jadi tekanan itu sebenarnya dia umpama kita tekanan, dia tertekan, tapi kita kena relief dia. Kita kena kendurkan tekanan itu untuk membolehkan kita berpikir dengan lebih rasional dan boleh membuat keputusan yang bijak. Ya, jadi dalam konteks satu Raja-Raja pasal yang ke-19 tadi kita tahu orang ini bukan sebarang-barang orang. Dia adalah antara tokoh yang agak cemerlang di dalam Alkitab. Bahkan dia yang telah pun menewaskan sekitar 450 orang Nabi Baal dan tambahan kepada nabi-nabi palsu yang lain itu, kira 400 orang juga. Ya, dalam battle yang saya percaya the ultimate battle di Karmel. Di Karmel itu, ya, single handedly, ya, dia mengalahkan semua nabi-nabi Baal itu, dan dia membuktikan bahwa Tuhan masih ada, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsanya, umatnya, ya, dan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Tuhan menyatakan kemuliaannya, kebesarannya, kekuasaannya di depan mata mereka. Membakar korban itu bukan saja korban binatang itu, tetapi batu dengan air dengan semua lain itu habis dimakan oleh api dari surga itu. Tetapi kenapa? Ya, selepas kemenangan besar itu, apabila Yezabel dan Ahab ini, ya, Yezabel yang mengusulkan untuk
bunuh dia. Kalau dia tidak mati seperti nabi-nabi ataupun nabi-nabi Baal itu, maka kita dia mesti mati seperti mereka juga. Dan dia tiba-tiba merasa takut, dia gemetar, dia mencari tempat untuk bersembunyi, dan pada akhirnya dia mengungkapkan kata-kata ini, seakan-akan Tuhan tidak menyertai dia sewaktu dia berada di padang gurun itu, sewaktu dia berada di bawah pokok itu, dan Tuhan sebenarnya menjawab melalui satu dialog yang begitu penting. Nanti kita boleh huraikan dialog itu. Tetapi akhirnya Tuhan menampakkan ataupun menjawab doa-doanya ataupun seruannya itu dengan satu jawaban yang di luar jangkaan kita. Bagaimana cara Tuhan menjawab segala luahan perasaan Elijah ini. Dan akhir daripada cerita Elijah ini kita tahu dia diangkat ke surga. Tetapi dia harus menunaikan satu misi terakhirnya untuk mempersiapkan bagi successor ataupun nabi yang akan mengambil tempatnya. Jadi ini benda yang nyata. It is very real dan dia hanya berlaku di merata-rata tempat termasuk di negara kita Malaysia. Sekarang kemurungan, kekecewaan, tekanan kalau tidak ditangani dengan cara yang bijak, dengan tidak mendapat sokongan daripada pelbagai pihak, khususnya komuniti, ahli keluarga dan sebagainya, ianya akan mengakibatkan bahkan kes bunuh diri yang semakin meningkat akibat tekanan yang dialami sepanjang masa pandemik yang seperti ini yang kita telah sedia maklum. Menarik cerita Elia. Sebab selepas dia memenangi pertarungan yang hebat, selepas menang besar di medan pertempuran yang lebih besar, dia menghadapi satu situasi yang berbeza di tempat tersembunyi. Dan bila kita pikir, dia seolah-olah hilang di situ. Ada satu yang hilang. Sebab di situ dia dengan penuh semangat untuk mencabar para Baal dengan kuasa Tuhan yang maha dahsyat, dan terbukti dengan mata dia sendiri mengalami mujizat Tuhan di atas Gunung Karmel. Tapi situasi yang lain telah berlaku satu perbezaan. Artinya kadang-kala situasi ini mengubah persepsi kita kadang-kadang. Dan jikalau kita lihat bila Elia mengungkapkan perasaan dia, artinya dia ada tekanan dan dia give up dengan itu tekanan. Sebab dia ada satu ketakutan. Ketakutan di situ adalah takut dibunuh. Dan saya tidak pikir bagaimana saya kalau ada orang yang menghantar SMS kepada saya untuk membunuh saya. Saya pikir saya akan mengalami satu situasi yang sama mungkin dihadapi oleh Elia. Dan Elia, walaupun dia sudah merancang ataupun dia sedang memberitahu Tuhan bahwa apa yang berlaku dengan dia, tapi apa yang baik dengan Elia adalah dia memberitahu Tuhan dengan situasi dia. Dan Tuhan mengantar pertolongan itu dengan kadar segera untuk menyelamatkan niat Elia ini. Dan kadang-kadang dan kita bermain-main dengan perkataan bunuh diri ataupun ingin mati ini. Kadang-kadang itu menjadi satu nubuatan yang boleh tergenap dengan segera. Sebab beberapa sahabat-sahabat ataupun orang kampung saya sendiri hanya bermula dengan gurauan, mau bunuh diri dan mau mati, dan tidak lama kemudian mati benaran ataupun betul-betul mati. Dan artinya kita tidak boleh mempersendahkan hal seperti ini, karena depresi ataupun tekanan ini adalah perkara yang serius. Dan kadang-kala kita mungkin pun seperti Elia, kadang-kadang kita menghadapi satu peperangan yang lebih hebat, tapi kita tunduk kepada godaan yang kecil sahaja. Sebab kita kadang-kala kita meraih kemenangan dan menang atas godaan yang besar, tapi kadang-kala godaan yang kecil kita tunduk. Ada kala kita berapi-api untuk menentang satu godaan yang sangat besar, tapi dengan godaan yang kecil kita sudah tunduk dan kita sudah menyerah kalah. Seringkali kita mengalami situasi seperti ini, dan ini adalah yang tekanan yang harus kita tangani dengan bijak. Sungguh pun kita mengetahui Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar, tapi kadang-kala seringkali kita kehilangan fokus. Kita ingat Petrus waktu dia berjalan maju kepada Yesus dan berjalan atas air. Dan saya rasa selagi mata Petrus menghala kepada Yesus, dia tidak akan tenggelam.
Namun apabila dia mula ada angin bertiup, pandangan dia sudah menjadi berubah dan sehingga dia tenggelam. Sedangkan Yesus ada di situ. Tapi muzur, Yesus segera menghulurkan pertolongan itu untuk menyelamatkan Petrus. Jadi itulah kepada saya, kita harus mencari Tuhan. Ini bukan mudah barangkali untuk menghadapi tekanan, tetapi kita tidak pilihan lain. Sebab pertolongan yang hebat itu adalah Yesus itu sendiri. Terima kasih Pastor Minsun. Ya, memang sesuatu yang sangat menyedihkan, terutama sekali dalam pandemik pada masa ini. Dan ini sesuatu yang sangat real, ya, sangat nyata dan sangat serius, case bunuh diri itu. Dan bila depres atau kemurungan, banyak yang bunuh diri. Malah Elia sendiri dikatakan dalam ayat ini, dia juga saya rasa di satu saat di mana dia mau give up, sudah cukuplah Tuhan, dia cakap, biarlah saya mati, ya. Tapi dikatakan Tuhan itu dia paham situasi Elia dan dia tidak condemn dia. Tapi bagaimana dengan individu-individu atau saudara dan saudari sekalian yang sudah bunuh diri, ya? Adakah Tuhan memahami individu-individu tersebut? Adakah Tuhan condemn individu-individu tersebut? Sukar bagi kita untuk mengetahui apa yang individu tersebut lalui ketika dia melalui depresi dan sehingga dia telah mengambil hidupnya sendiri. Kita diajar bahwa hidup ini adalah suci, hidup ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah dan hanya Allah yang boleh menentukannya. Dan sehingga kan kita juga mempunyai pemikiran di mana apabila seorang itu mengambil nyawanya, maka dia itu telah berdosa dan sebagainya. Kita tidak tahu bagaimana pikiran Allah mengenai individu tersebut. Ya, dan saya pikir kita jangan mengambil posisi Allah untuk berpikir sama ada Allah condemn dia ataupun tidak condemn dia. Sebab kita mengetahui sekurang-kurangnya ada seorang dalam Alkitab yang bunuh diri, tetapi dia tergolong dalam yang kita panggil heroes of faith. Samson contohnya, kita melihatnya dalam Ibrani 11 di sana. Kita walaupun kita tidak mengetahui apa yang berlaku kepada individu tersebut, saya pikir Allah mengetahui perjalanan hidupnya, hubungannya dengan Allah. Kita harus melihat sebaliknya, saya pikir, kepada mereka yang affected, yang sebab mereka ini masih hidup, kayak keluarga istrinya, anak-anaknya, adik-beradiknya, ibu bapaknya, itu yang kita akan fokuskan instead of dia ini sudah seperti ini dan sebagainya. Saya pikir di sana lah Allah mau menggunakan kita untuk menjadi saluran bagi penghiburan bagi mereka yang seperti itu. Ya, dan harus diingatkan juga bahwa kemurungan dan depresi ataupun tekanan ini merupakan salah satu penyakit, ya. Kita kategorikan sebagai mental health, ya, mental illness, ya, penyakit yang berkaitan dengan pikiran kita, ya, di mana kita sudah tidak dapat mengendalikan pikiran kita dengan rasional, dengan baik, ya, sehingga ianya menyebabkan kita sukar untuk membuat keputusan yang bijak dan terbaik. Ya, jadi orang-orang yang depresi, orang yang tertekan dan murung ini, ya, kita harus berikan sokongan, kita harus rawat, ya. Bagi kita yang mengalami depresi ini juga kita akui, ya, bahwa pada masa inilah kita perlukan rawatan, ya, kita perlukan bantuan, kita perlukan sokongan. Ya, jadi anggaplah ini merupakan salah satu penyakit yang memerlukan obat. Akui bahwa kita sedang sakit dan rendahkan hati untuk pergi mendapatkan rawatan dengan kadar yang
segera, ya, karena ianya adalah berkaitan dengan kesehatan mental kita yang memerlukan obat. Dan kita ada banyak agensi ataupun individu-individu yang boleh membantu kita, ya, untuk merawat mental illness ini. Yang penting adalah kita yang menentukan, yang membuat keputusan itu untuk merendah diri dan mendapatkan pertolongan, ya. Dan kita harus boleh mempertimbangkan pelbagai perkara, termasuklah orang-orang yang kita tinggalkan itu, orang-orang yang bersama dengan kita, yang selama ini susah senang pun mereka di samping kita, ya. Dan untuk mengambil satu keputusan yang drastik itu memang sangatlah tidak digalakkan dan sangat malang sekali lah apabila kita kena mengambil keputusan yang drastik seperti bunuh diri begitu. Ramai orang di dunia hari ini mengambil pendekatan yang mudah untuk menghilangkan depresi dia ataupun menyelesaikan satu masalah yang tidak terungkai, yaitu bunuh diri. Dan saya pikir kita yang di bahagian kita barangkali kita mengambil satu inisiatif. Mungkin ada sahabat kita yang mengalami kemurungan, kesedihan, dan boleh melahirkan sesuatu yang buruk di hujungnya, supaya kita bertindak lebih awal untuk sekurang-kurangnya mencegah. Dan inilah yang kita perlu libatkan dalam doa kita, supaya kita adalah sebahagian, mungkin kita tidak bertemu, tapi biarlah Tuhan mempertemukan kita melalui doa kita, supaya melalui doa kita ada orang tertolong. Sebab ramai orang hari ini dalam kesedihan, ramai orang depresi, dan kita lihat situasi kita hari ini yang dimana ekonomi sudah tidak menentukan akibat COVID ini, ramai yang tidak bekerja dan tekanan yang sangat kadang-kadang tidak terkawal kepada mereka. Dan mujur dalam masa ini negara kita ada orang yang mengusulkan bendera putih dikibarkan. Dan saya lihat mungkin satu inisiatif yang boleh terima pada waktu ini. Mungkin tidak begitu segan untuk mengibarkan, tapi kadang-kala untuk mengelakkan kes yang lebih teruk dari itu. Saya pikir ini satu penyelesaian yang menyelamatkan nyawa seseorang ataupun nyawa satu keluarga. Terima kasih Pastor Minsun. Kalau saya melihat ada macam paralel situasi Elia dan juga situasi kita. Dikatakan tadi oleh Pastor Brian, Elia sudah melalui suatu yang hebat, ya. Dia sudah ada experience mujizat itu, menang, tapi at the end dia masih juga end up macam begitu. Dan mungkin dalam kehidupan kita juga secara pribadi kita sudah pernah melalui experience yang luar biasa bersama Tuhan, tetapi masih juga kita end up seperti itu. Tapi saya yakin kita ramai yang berdoa kepada Tuhan meminta penyembuhan, ya. Tetapi yang paling seperti yang dikatakan tadi dalam permulaan, bagaimana kalau doa penyembuhan itu tidak dijawab? Bagaimana kita punya attitude sekiranya kita berdoa untuk penyembuhan tapi sepertinya tidak dijawab? Apa mungkin prinsip-prinsip yang kita boleh pegang atau ingat semasa kita melalui masa-masa yang sukar seperti itu? Saya ulas sedikit tentang Elia tadi, ya. Saya ada satu phrase yang saya ingin kongsikan kepada kita. Dalam bahasa Inggris dia double F, to fight or to flight, ya. Fight maksudnya kita berjuang, kita meneruskan berjuang untuk menghadapinya, untuk berusaha untuk menanganinya, ya, ketika kita di dalam masalah ataupun tekanan dan sebagainya. Ataupun jalan yang mudah adalah to take up the flight, ya, untuk melarikan diri, ya. Dan itu yang pelajaran ini katakan sangat mudah untuk melarikan diri dan coba untuk melupakan masalah itu, ya. Jadi yang kita sarankan adalah untuk bertahan dan menghadapinya. Elijah sudah pun menghadapinya, tetapi pada masa ini dia melarikan diri. Instead of fighting, dia take up the flight untuk melarikan diri. Dan apa yang menyebabkan dia begitu komplain, ya, dia mengeluarkan perkataan sehingga maukan Tuhan mencabut nyawanya.
pada masa itu dia dalam satu perjalanan yang begitu sukar, keadaan yang begitu letih, dan dia lapar, ya, dia lapar, dan Tuhan dia memperhatikan itu, dan Tuhan sentiasa menyediakan, ya, ataupun dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan kita sewaktu minda kita sudah pulih, ya, maksudnya dalam keadaan kita letih, dalam keadaan kita lapar, sangat sukar untuk kita membuat keputusan ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan secara rasional, ya, karena kita terdorong emosi, kita terdorong oleh keperluan mendesak, ya, untuk makan, untuk dipulihkan tenaga itu. Jadi sebelum pun Tuhan menjawab Elijah, Tuhan memberi makan kepadanya. 2 kali Tuhan memberikan dia makan dan minum supaya dia kembali pulih. Dan percayalah, kalau kita sudah kenyang, maka secara semula jadi kita boleh berpikir dengan lebih rasional, ya. Sangat sukar untuk coba berbincang dengan orang yang lapar, ya. Tetapi kalau kita sudah sama-sama kenyang di atas meja makan itu, barulah kita boleh berbincang, ya. Apabila mulut sudah dimaniskan, perut sudah dikenyangkan, ya. Jadi ini yang terjadi. Jadi saya percaya dalam masa kita kelesuan, keletihan, dan masa kita sangat lapar secara fisikal, lapar secara rohani, sangat sukar bagi kita untuk think straight dan membuat keputusan yang bijak dan benar. Itu sebabnya kita dorong dan doakan agar kawan-kawan di luar, ya, kenyangkanlah diri kita, ya, dengan firman Tuhan. Pastikan kita diperkasakan, diperkayakan, dan dijana oleh kuasa Tuhan untuk tenaga rohani kita, ya, supaya kita boleh berpikir dengan lebih baik. Dan itu yang tentang doa tadi, saya percaya bahwa ultimately apa yang kita mahukan untuk penyembuhan adalah penyembuhan rohani kita. Kita tidak dapat lari daripada penyakit dan sebagainya, ancaman hidup kita di dunia ini, karena dunia yang kita diami ini adalah dunia yang berdosa. Tetapi yang lebih Tuhan utamakan, dan saya utamakan juga, adalah damai saya dengan Tuhan, ya, kesembuhan iman saya. Walaupun dalam waktu saya kesakitan dan menderita itu, saya mendapat penghiburan, ya, bahwa saya telah diampuni, dan ini kematian pun, ya, kalaupun terjadi kematian, itu bukanlah penghujungnya, karena saya melihat beyond kematian itu. Yesus sendiri mati, ya, dia mati, bahkan di kayu salib dia katakan it is finished, ya, sudah mati. Tetapi selepas itu apa? Selepas itu dia dimuliakan, dia dibangkitkan. Jadi itu adalah pengharapan yang saya pegang. Ya, of course kita terlalu sayang kepada orang-orang yang kita kasihi yang sedang menderita kesakitan, kita berdoa, dan Tuhan melakukan mujizat. Ya, banyak kali Tuhan melakukan mujizat penyembuhan itu. Tetapi sekiranya pun doa kita tidak dijawab, yang penting adalah dalam Yakobus pasal yang 5 kita boleh baca di sana, yang penting adalah orang itu sudah didamaikan dengan Tuhan, dosa-dosanya telah pun diampuni. Sekiranya nyawanya tidak tertolong, tapi kita mahu jiwanya tertolong dengan keselamatan. Sebab kadang-kala para dokter memberi sepatah kata kepada keluarga pesakit kadang-kadang bahwa pesakit ini tidak tertolong. Dan di hati kita masih perlu mengharapkan satu keajaiban boleh berlaku. Tetapi kadang-kala juga kita perlu menyediakan diri kita untuk berpisah. Dan ini mungkin berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila situasi tidak keadaan yang tidak tertolong, kadang-kala kita terdorong untuk mencari alternatif untuk penyembuhan. Contohnya kita mencari dukun-dukun, bomo yang bertolak daripada kampung yang kita dengar, dan kadang-kala kita sanggup untuk membuka iman orang itu, ataupun dia retire daripada jadi Kristen sebentar untuk memasukkan power baru. Kadang-kala selalu request ini berlaku, saya dengar. Sebab bila kita mencari mereka, dia katakan, kalau dia masih memegang Yesus, kami tidak boleh masuk. Kecuali kamu lepaskan Yesus dulu, kami boleh masuk. Jadi yang biasa kata, yang mungkin susah kita
Tidak barangkali, tapi apa yang saya syorkan adalah lebih baik mati dalam iman daripada mati terpisah dengan Yesus. Amin. Amin. Saya melihat kepada yang tidak memudaratkan lah. Mereka sudah bincangkan yang penyakit yang memudaratkan yang kita doakan dan tidak sembuh. Bagi yang tidak memudaratkan, saya pikir itu pun masih mengganggu juga. Dan seringkali inilah yang kadang-kadang menjauhkan kita daripada Tuhan dan menggoncang iman kita. Sebab kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab, dan kita katakan, untuk apa menyembah Tuhan kalau dia tidak boleh menghilangkan ini. Ada kalau itu poinnya, saya pikir Paulus mempunyai nasihatnya yang sangat-sangat menghiburkan juga bagi saya dan mungkin bagi kita semua. Kalau kamu masih ingat ketika Paulus berdoa kepada Tuhan mengenai duri dalam daging dia itu. Kamu lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 7 hingga ayat yang ke 10. Saya baca di sini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, kita ada banyak interpretasi mengenai ini, tetapi kita tahu bahwa duri itu menghalang dia, mengganggu dia. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang menguatkan itu adalah Kristus Yesus. Dan saya pikir ini adalah sikap ataupun attitude yang harus ada dalam mereka yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Pastor Gerard. Terima kasih juga para panel yang lain yang sudah memberi buah pikiran. Saya pikir saya secara pribadi sangat diberkati dengan perbincangan kita hari ini, dan saya percaya para penonton sekalian juga berasa sangat diberkati. Ya, memang dalam kehidupan kita ini, dalam dunia kita banyak challenges, banyak masalah, sehingga boleh membuatkan kita depression, kemurungan, tekanan. Dan apa yang saya boleh katakan, marilah jangan kita lari, tapi larilah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Dia sentiasa welcome kita semua. Dan walaupun kita berdoa untuk penyembuhan, kalaupun tidak dapat penyembuhan fisikal, tapi saya pasti Tuhan boleh menyembuhkan kita secara rohani, dan itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan di akhirnya nanti, saya percaya kalau kita tetap kuat dalam iman kita dan tetap percaya kepada Tuhan, kita akan bertemu sekali lagi di surga nanti dengan badan yang sempurna, ya. Baiklah, terima kasih kepada para panel sekalian. Mari kita berdoa sekali lagi untuk doa penutup ini, dan saya minta Pastor Gerard untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sudah mempunyai ruang dan masa untuk berbincang. Dan terutama pada kali ini kami sudah melihat kepada satu isu yang nyata di dunia ini, kemurungan. Kami percaya bahwa ada mungkin para pendengar yang melalui situasi seperti ini ataupun yang mereka kenal melalui situasi seperti ini. Kami pohon ya Tuhan agar mereka yang mendengar ini akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mencari bantuan, mencari pertolongan daripada Yang Maha Kuasa. Kami pohon agar semua yang mendengar juga akan terus mencari Tuhan dalam apapun situasi. Biarlah mereka menemuinya di dalam Kristus. Kami serahkan ini ya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih para panel sekalian. Kita sudah sampai di penghujung episode ini, namun ini bukan penghujung program ini ya.
Jadi sertai kami lagi di episode yang seterusnya. Kita akan sama-sama berbincang lagi topik-topik yang menarik. Dan semoga kita semua dapat belajar dan bertumbuh di dalam iman kita. Saya Edi Lindon Masilon ingin mengucapkan sekian dan Tuhan memberkati.